Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan sesuai dengan judul, aku mau ngasih alasan kenapa kok ada alasan untuk kita tidak kecewa. Bisa kecewa ke Tuhan, ke keadaan yang Tuhan berikan, ataupun sebuah alasan juga untuk tidak kecewa ke sesama. Sebenarnya aku lebih ingin untuk menekankan relasi. Tapi juga aku mau bahas tentang keadaan. Gitu. Kenapa kok kecewa itu bukan suatu hal yang patut untuk dilakukan, gitu ya. Entah dalam kesesama ataupun tentang keadaan yang kita alamin, ada alasan kenapa kok kecewa itu sebaiknya kita tidak alamin, ataupun karena apa yang kita alamin itu kan keputusan kita sebenarnya. Kita merasa terhina itu kan kita gitu. Kalian dihina, aku merasa aku pernah dihina Cina dan segala macam. Responku yang menentukan itu semua. Ya dibilang Cina juga ya, aku Cina gitu kan. Apakah aku kecewa? Enggak gitu teman, cuman kayak apa sih anak-anak ini doang, padahal pada saat itu juga aku masih bocah, jadi mungkin umur 8 9 gitu kan. Jadi yang pertama, ajaran ini sebenarnya aku dapat dari stoikisme, tapi juga ada yang lebih banyak aku dapetin di kekristenan juga gitu ya, tentang alasan untuk tidak kecewa. Salah satu di ajaran kekristenan ada di siapa ya, Daud mungkin, ada Daud, ada eh, Abraham juga gitu kan, tentang kondisi yang mereka alamin, tapi ada alasan, ada misi Tuhan di dalam situ gitu. Dan juga terutama ketika membahas tentang relasi dengan orang lain, dan kenapa kita nggak kecewa, karena dalam pemahamanku, dalam kekristenan itu, kita semua adalah makhluk berdosa, manusia berdosa gitu ya. Dan dengan paham itu, ya kita seharusnya tidak punya ekspektasi bahwa orang lain akan berbuat baik sesuai dengan yang ada di sininya kita gitu. Jadi aku punya ekspektasi, oh, kamu harusnya gini. Kita siapa gitu kan, yang itu satu, itu yang pertama. Kayak kita siapa kok bisa menentukan orang lain itu harus berbuat seperti apa, ya kan. Bahkan kita aja bisa aja melakukan sesuatu yang nggak diinginkan oleh orang lain tanpa kita sadarin. Berarti orang lain pun juga bisa aja sama, mereka kan kemungkinan melakukan sesuatu yang nggak akan kita expect, kita akan alamin gitu. Jadi dia melakukan sesuatu yang merugikan kita ataupun yang kita nggak suka, akhirnya kita kecewa dengan mereka gitu ya. Dan ketika memahamin bahwa kita semua adalah manusia berdosa teman-teman ya, maka ya kita harus bisa pahamin gitu, bahwa ya udah, dia bisa berbuat salah, aku pun juga bisa berbuat salah. Pemahaman itu yang sangat penting, yang lebih penting gitu ya, dibandingkan dengan kecewa dan segala macam. Tapi kalaupun kalian mengalami kekecewaan adalah emosi negatif. Kalau kalian nonton di video yang filosofi teras, aku bahas tentang star assessment ya, stop, think, assess, sama respon. Itu salah satu emosi negatif atau hal negatif, kekecewaan. Kalian bisa berhenti, kalian bisa pikirkan dulu gitu. Jadi dengan memahami ini ya, kalian juga bisa menyimpulkan bahwa akan ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Jadi ada banyak hal yang akan terjadi di luar ekspektasi kita. Jadi di luar kontrol kita tuh pasti banyak hal gitu kan. Mungkin 99% yang terjadi ke kita adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Bisa aja, bisa lebih, bisa kurang persentasenya gitu ya. Dan salah satu juga alasan yang aku pelajarin gitu ya, kenapa kok aku seharusnya tidak kecewa, terutama ke keadaan yang aku alami sekarang, adalah karena aku percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupku yang lebih besar dibandingkan apa yang ada di sini, yang nggak bisa aku pahami. Salah satu yang lumayan berkesan buat aku di 2024 adalah aku pernah nggak keterima kerja. Jadi di jeda semester 2 ke semester 3 kuliah itu ada lumayan sekitar 2 bulan 3 bulan gitu nggak kuliah. Juni, Juli, Agustus nggak kuliah, bayang 3 bulan nganggur gabut kayak orang tolol tahun lalu itu. Dan aku juga pada saat itu juga nggak banyak belajar, aku pun juga bingung apa yang aku lakuin gitu ya. Dan ketika aku coba untuk melamar kerja, jadi ada dua tempat yang aku lamar gitu kan, dan dua-duanya itu full time gitu, bukan part time. Ada satu yang part time, cuman yang part time itu mintanya malam, cuman aku tolak gitu ya. Bukannya aku tolak, aku kayak sebisa mungkin yang siang aja gitu, karena aku mikirnya kayak aku kuliah itu hampir setiap hari online gitu, di tahun lalu ya, di semester 2. Dan aku mikir kayak, oh, semester 3 juga kemungkinan bakal online terus, aku mikirnya gitu kan. Ya udah, berani aja ngelamar kerja, dan nggak keterima. Dia dalam hati mikir kayak, ya udah, ini bukan jalannya.
apakah ada kekecewaan? Sebenarnya nggak juga sih, karena kayak aku bisa ngelakuin hal-hal lain, entah baca, entah ngapain gitu kan. Ada hal-hal yang lain yang bisa aku lakuin. Dan ketika aku paham bahwa di semester 3 ternyata dalam seminggu itu Senin sampai Jumat tuh bisa masuk kuliah 3 atau 4 hari kadang gitu. Jadi minimal tuh 3 hari itu masuk terus, dan bayangin kalau aku kerja full time. Berarti kan aku harus banyak izin hanya untuk kuliah. Padahal pulangnya itu ya sore gitu kan, jam 5 jam 6 itu udah pulang kerja. Nah, kalau aku izin misalkan ada kelas jam 11 sampai jam 3 gitu misalkan. Ya gimana dong? Berarti kerja nanggung banget setengah gitu kan. Jadi kayak itu salah satu yang aku syukurin dengan nggak keterima kerja gitu ya, malah bersyukur bukannya kecewa. Dan pasti ada hal-hal lain yang mungkin teman-teman pernah kecewain, tapi ketika kalian lihat, kalian tarik keruntutan waktunya gitu, kenapa kok itu terjadi dan apa hal-hal lain yang terjadi dalam hidup kalian setelah kejadian yang membuat kalian kecewa itu terjadi. Jadi belajar untuk bisa menerima keadaan teman-teman, dan belajar juga untuk berdamai dengan keadaan yang kita alami, entah latar belakang keluarga, entah pun keadaan yang kalian saat ini alamin tuh pelajarin untuk bisa berdamai, dan siapa tahu itu bisa menjadi suatu jalan untuk kalian ke sesuatu yang lebih besar ke depannya gitu. Salah satu yang di Alkitab yang penulisnya banyak yang mengonfrontasi bahwa kekristenan dimulai oleh Paulus, sebenarnya enggak gitu ya. Logically dan historically itu enggak sebenarnya. Jadi Paulus itu adalah salah satu orang yang dulu menganiaya pengikut Tuhan, yang pada akhirnya balik ke ajaran Tuhan karena dipanggil gitu sama Tuhan pokoknya. Dia ketika mengabarkan Injil gitu ya di berbagai tempat, dia mengalami banyak penolakan. Di penjara karena apa yang dia lakuin, dicemooh, diusir. Tapi dia tetap berdoa dan tetap tetap memberanikan diri ke tempat itu gitu. Jadi walaupun dengan dia pernah di penjara, pernah mengalami penyiksaan karena membagikan Injil, membagikan tentang kabar Kristus, dia mengalami hal-hal yang gak enak gitu. Dan ya salah satu ayat yang terkenal juga dari Paulus, ya aku lupa pasalnya di mana, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi karena apapun yang dilakuin, dia hidup untuk Kristus. Jadi dia nggak akan kecewa dengan apa yang dialamin, karena ya mungkin dia pada saat itu mikir bahwa itu ujian dari Tuhan, salah satu perjuangan yang harus dia perjuangkan gitu. Karena percaya Tuhan bukan berarti hidup akan gampang hanya karena sudah diselamatkan, malah akan ada hal-hal yang harus kita perjuangkan untuk yaitu untuk membagikan kasih, untuk membagikan kabar baik yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan di era sekarang juga banyak hal yang terjadi gitu kan. Kita bisa kecewa dengan teman, keluarga sendiri bahkan bisa, atau mungkin kalian yang punya pasangan bisa aja kecewa gitu. Dan kecewanya bisa dengan alasan yang beragam, entah karena perbuatan yang mereka lakukan yang kalian nggak suka, yang merugikan kalian sendiri, ataupun mereka merugikan diri sendiri. Karena aku sering banget ya untuk marah, karena ketika orang-orang di sekitarku ngelakuin sesuatu, mereka memang nggak ngerugiin aku secara langsung, ataupun bahkan nggak merugikan sama sekali. Tapi aku tahu apa yang mereka lakukan itu akan merugikan diri mereka di masa yang akan datang. Itu kadang aku marah gitu ya. Dan aku kadang beberapa kali memang kecewa, kayak kenapa lu lakuin ini gitu kan. Kadang juga dinasihatin pun juga nggak terima gitu beberapa orang, dan ya udah gitu. Jadi kadang ada hal-hal ataupun ada masalah yang sebenarnya nggak bisa kita selesaikan. Jadi kadang kita harus pahami juga, itu yang aku pelajarin juga di 2024, bahwa ada masalah-masalah tertentu yang bisa kita selesaikan, ada masalah yang tidak harus kita selesaikan. Bukan tidak harus, harusnya tidak kita selesaikan. Jadi biar orang lain itu menjadi urusan orang lain. Jangan kita paksakan untuk bisa menyelesaikan semuanya, enggak. Makanya ketika dalam suatu acara banyak tim kan, misalkan ada acara kampus gitu kan. Tim-timnya kan banyak, ada tim transportasi, mungkin ada tim konsumsi, ada tim keamanan, tim perlengkapan, tim registrasi. Semua orang punya job desk-nya masing-masing untuk menyelesaikan masalah di bidangnya masing-masing. Ketika ada perlengkapan yang rusak, bukan berarti tim konsumsi yang menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh tim perlengkapan. Dan sebaliknya, ada mungkin peserta dan lainnya yang mengalami yang masukin data yang error pada saat pendaftaran, bukan berarti itu menjadi masalah tim transportasi ataupun jadi masalah tim perlengkapan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Itu yang salah satu yang penting juga. Jadi kadang kita juga bisa kecewa karena mungkin kita kecewa dengan diri sendiri bahwa kita gagal untuk menyelesaikan sesuatu. Padahal ya itu nggak seharusnya memang diciptakan untuk kita selesaikan. Itu yang harus teman-teman juga belajar untuk pahami.
dan mengingat bahwa kita juga nggak sempurna, ya kita seharusnya juga kan bisa memahami. Aku nggak sempurna, orang-orang di sekitarku nggak sempurna. Dan manusia yang sempurna cuma Yesus, karena dia juga adalah Tuhan. Gitu. Jadi ada kalimat yang sangat menarik banget ya di tahun ini 2024. Manusia bukan nabi boy. Itu salah satu hal yang penting. Tapi ini adalah satu yang ingat juga. Hanya karena wajar manusia bukan nabi boy, ada boynya. Bukan berarti itu menjadi suatu alasan untuk berbuat kesalahan. Ini yang banyak orang lakuin juga. Gitu. Ketika banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini bahwa ya aku manusia, wajar dong berbuat salah. Mereka udah tahu mereka wajar berbuat salah, tapi dengan sengaja berbuat salah. Ini paham gak nih? Jadi akhirnya muncullah kata wajar manusia bukan nabi boy. Dia udah nyolong HP ngomong gitu. Ya memang manusia berdosa, semua manusia punya salah. Bukan berarti hanya karena aku manusia aku punya salah ya udah aku melakukan kesalahan dengan sengaja dan tinggal ngomong gitu. Lah ya maaf, aku kan manusia, wajar melakukan kesalahan. Hanya karena kita punya kalimat itu bukan berarti dengan sengaja melakukan kesalahan. Itu nggak seharusnya kita lakuin. Dan dengan pahami ini teman-teman ya, kita semua manusia berdosa, jangan memanfaatkan hanya karena kita manusia dan pasti punya salah. Kalian dengan sengaja melakukan kesalahan, nyuri, mukul orang, apa, caci maki dan segala macam. You're not supposed to do that, oke? Okay? So jadi sekian dari video kali ini, semoga kalian bisa mendapatkan sebuah alasannya untuk kalian nggak kecewa, gitu. Tapi sekali lagi jangan jadiin alasan bahwa kalian adalah manusia yang sering berbuat salah, malah sengaja berbuat salah, ataupun ketika kita memang bukan sering berbuat salah ya, tapi manusia pasti punya salah. Bukan berarti dengan sengaja memanfaatkan kalimat itu untuk kepentingan pribadi, dapat duit, dapat apalah, apapun itu. Jadi jangan dimanfaatkan, tolong bersikap dengan bijak dengan apa yang kalian punya di sini. Dan sekian dari video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman dan feel free to comment untuk berdiskusi. Ciao.